Kalau dulu ospek istilahnya itu pure menggunakan dunia nyata, itu sesuatu yang non digital. Kenapa? Karena tidak ada foto. Ada foto tetapi tidak bisa dibagi ke siapapun. Jadi ya, cara mendokumentasikan peristiwa itu dulu sulit. Mungkin hanya satu saja, foto dan video itu barang mahal. Kalau sekarang setiap gerak-gerik kita, saya yakin ketika saya berbicara di belakang sana sudah ada yang update status kalau pegang HP. Kenapa? Ya karena memang kita di alam krisis yang namanya eksistensi. Kita pengen diakui apapun. Contoh kasus yang viral kemarin, istrinya polisi Probolinggo. Nah, itu kan yang fatal, nalarnya gimana? Dia menyalahkan orang dan dia sendiri yang memviralkan. Tujuannya apa coba? Agar dia dianggap sebagai sebuah kebenaran dan ternyata blunder. Dan itu kan banyak. Itu ya, termasuk begini, sampai mengaku menjadi mahasiswa dengan semakin sering memposting peristiwa-peristiwa di kampus Anda. Apakah itu menunjukkan kecerdasan Anda? Belum tentu. Apakah itu menunjukkan bahwa Anda adalah masyarakat akademis? Belum tentu juga. Kan begitu toh? Sekarang misalkan, dulu mahasiswa demo turun ke jalan. Sebelum turun ke jalan, mereka menyiapkan banyak hal. Mulai observasi isu-isu, mengkaji isu-isu itu dan sebagainya. Sekarang tidak. Setiap orang bisa mengomentari setiap peristiwa, setiap isu. Contoh pilpres. Kan begitu. Nah, bedanya dunia kampus dan dunia sekolah itu di situ. Bagaimana mahasiswa ditempa. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Anda di perguruan tinggi adalah proses menempa diri agar kemampuan bernalar dan berpikir kritis Anda kuat, tajam, ya, tepat sasaran. Bukan sesuatu yang itu tadi, pokoknya ngejit jebret, wah kuliah, pokoknya kuliah, dimanapun kamunya gak penting, sepenting kuliah. Ada yang misalkan pura-pura, sekarang banyak, mungkin termasuk saya juga. Di kafe, bawa laptop, di foto, pura-pura kerjakan tugas. Padahal ya gak mari-mari tugas ini. Banyak tak begitu itu? Banyak. Itu kan? Nah, kita menjadi manusia yang seperti apa? Dan pasti berubah. Era bapak kita, mbak kita, era saya, era sampean itu juga sudah berubah. Perubahan-perubahan itu dipengaruhi oleh apa? Iya, makanya bagaimana perguruan tinggi ke depan itu harus betul-betul adaptif. Harus betul-betul adaptif. Perguruan tinggi itu harus betul-betul merespon zaman. Perubahan perguruan tinggi itu harus menyelaraskan dengan penduduknya. Siapa? Mahasiswa. Mahasiswa itu tidak hanya sekedar dibentuk melalui perguruan tinggi, tetapi mahasiswa juga bisa membentuk peran atau membentuk karakter perguruan tingginya. Contoh, biasanya ada banyak perguruan tinggi yang hanya seperti begini, pokoknya mahasiswa pakai lulus selesai. Ada kampus yang gak penting seberapa banyak mahasiswanya, yang penting bahwa lulusannya berkualitas. Ada kampus yang punya orientasi setiap lulusannya harus mendapatkan pekerjaan. Ada yang begitu. Contoh misalkan sekolah-sekolah vokasi. Ngerti sekolah vokasi? Kejuruan. Itu pasti kerjasama dengan pabrik, perusahaan dan sebagainya. Ada yang kampus memang menjaga marwah kualitasnya. Itu bisa kita identifikasi. Kampus-kampus mana yang kira-kira begitulah. Bilfan ini maunya kemana dan bagaimana? Kenapa kami mengundang pemateri kali ini? Karena beliau di salah satu perguruan tinggi negeri, tapi berbasis agama. Nah, karena ada kecenderungan yang sama, kira-kira nanti kita akan proyeksinya seperti apa? Karakter mahasiswa Bilfan itu harus dibangun seperti apa? Oke, kampus kita mungkin tidak mewah. Ya mewah sih, mepet cawah. Ya. Gedung kita juga tidak mewah, aula kita ya lesehan. Tetapi apakah kemudian dengan keterbatasan sarana itu kemudian menjadikan kita ya wis pokoknya kuliah begitu? Atau bisa tidak kita bertarung menciptakan kualitas lulusan yang baik, menciptakan mahasiswa yang berintegritas, menciptakan mahasiswa yang secara pemikiran, secara metodologi, secara konsep itu dikuasai oleh mahasiswa. Saya tidak tahu orientasi Anda kuliah ke sini itu satu
untuk menjaga eksistensi itu agar punya teman dan dianggap mahasiswa. Yang kedua, Anda karena sudah mentok pengen ke PTN tapi tidak lolos. Yang ketiga, daripada nganggur di rumah, gitu toh, ya cepatnya lah jadi mahasiswa. Yang ketiga, berburu sekolah gratis, macam-macam, atau punya ijazah. Nah, begitu toh. Kalau kamu punya ijazah mau diapakan? Dijual. Padahal era post-truth sekarang itu era post-truth di mana kepercayaan itu kepakaran itu sudah dianggap mati. Siapapun bisa berbicara tentang etika, siapapun bisa berbicara tentang politik, tentang agama dan sebagainya. Itu sebagai era post-truth. Itu nanti akan disampaikan oleh Gus Yunan. Maka tantangan ke depan mahasiswa di era digital atau pasca digital bisa jadi itu seperti apa? Bisa jadi kita pasca digital. Kita bukan mahasiswa yang analog lagi. Kenapa? Karena sampai mengerjakan segala sesuatu itu sudah ada alat bantunya. Apalagi di era sekarang ada yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan AI itu bisa jadi lebih cerdas daripada manusia yang membuat. Atau jangan-jangan sampai nanti akan tergerus eksistensi oleh teknologi itu. Ternyata sama seperti robot. Ya, robot seperti manusia. Oke? Nanti sampai misalkan mengerjakan tugas. Kakak-kakak sampai ini bisa jadi begitu. Sudah menggunakan ChatGPT untuk agar makalahnya selesai. Mau gak bisa mikir, ya mas ChatGPT, buatkan saya makalah tentang Pancasila. Jadi bisa jadi begitu. Apakah itu yang akan menjadi kebiasaan Anda atau harus diubah? Tantangannya di situ. Kita tidak bisa membendung teknologi itu. Ini kan menyeramkan dong. Ayo, menyeramkan enggak? Menyeramkan. Kalau saya sadar, punya kesadaran bahwa teknologi itu sudah mengancam kehidupan manusia. Kita mau belanja tidak perlu bertegur sapa. Kan begitu. Ada yang karena suka belanja online sampai tidak terkontrol. Tiap minggu ada paketan datang, tiba-tiba hutangnya menumpuk. Kan ada yang begitu. Atau misalkan kita membeli sesuatu yang memang tidak kita butuhkan, hanya sekedar eksis. Atau kita memposting sesuatu bukan untuk macam-macam lah. Contoh misalkan, ini agak sedikit melelet ya. Tapi paling tidak ini kan fenomena-fenomena yang harus kita kritisi nanti ke depan seperti apa. Mau ibadah saja sudah bisa kita buat sebagai konten. Mau umroh, mau haji, mau azan yang uwena, mau apapun semuanya sudah bisa. Ada konten-konten positif, ada konten-konten negatif. Ada konten positif berakibat negatif, ada konten negatif bisa berakibat positif. Orang kecelakaan yang diposting, kan begitu tau? Kemarin yang bis Eka sama bis Sugeng itu yang diposting, yang dipacet itu ke Pelindus yang diposting. Kemudian nurani kita sebagai manusia di mana? Kita sebagai mahasiswa yang harusnya menjaga nalar kritis kita, apakah kita bisa atau malah tergerus ikut arus utama seperti itu? Kita lebih percaya media sosial atau media mainstream seperti koran Jawa Pos, Kompas, atau kita sudah tidak membutuhkan media massa karena Facebook, Twitter, IG sudah mewakili semuanya ada, apalagi TikTok sekarang. Misalkan lebih kredibel mana? TikTok atau Kompas.com. Kan begitu? Kita bisa memilih di mana? Itu nanti juga akan kita dihadapkan kepada bagaimana kesadaran berliterasi secara digital. Itu juga ada. Ya, atau misalkan begini, kalau Anda yang belajar tentang ilmu humaniora atau ilmu sosial atau ilmu pendidikan, kira-kira sumber primer untuk mengakses informasi itu Anda peroleh dari mana? Anda lebih percaya mana? Google atau buku konvensional, buku cetak? Saya tidak yakin dan saya tidak tahu bagaimana cara berpikir Anda sebagai mahasiswa itu juga akan dibentuk oleh lingkungan. Kalau kampusnya misalkan tidak membuat aturan-aturan yang ketat terkait dengan misalkan plagiasi, bagaimana kemampuan menulis mahasiswanya, ya kita dihadapkan pada sesuatu yang bersifat unoriented, tidak punya orientasi yang jelas, atau sesuatu yang instan. Pokoknya tugasku mari selesai. Kan begitu toh? Coba tanya kakak-kakak sampean, makalah mereka yang sudah mereka tulis
dikerjakan sebagai tugas mata kuliah itu berada di mana? Ada enggak? Bisa jadi tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanya mendaur ulang. Nah, kita sebagai mahasiswa yang hanya mampu mendaur ulang informasi itu atau menghasilkan informasi yang baru. Kenapa di dalam penelitian biasanya kita ada yang disebut sebagai apa ya, semacam divergensi, sesuatu yang distintif, sesuatu yang baru, kebaruannya, kemutakhirannya itu seperti apa? Atau jangan-jangan kehidupan ini ya berulang-ulang. Nanti sampai akan diperkenalkan dengan filsafat, sampai akan diperkenalkan dengan metodologi-metodologi, sampai akan diperkenalkan dengan teori-teori, konsep-konsep, sampai akan diperkenalkan dengan sejarah-sejarah pemikiran, sing PAI misalkan sejarah pemikiran Islam, sing teknik MIPA akan diperkenalkan hubungannya misalkan sains dengan agama itu seperti apa. Sing pendidikan juga begitu. Bagaimana cara mendidik anak-anak di era digital. Sekarang tugas-tugas mata kuliah itu semuanya sudah menggunakan sarana media digital, misalkan Google Classroom, menggunakan Gmeet, atau minimal menggunakan email. Tugas harus dikirim. Saya masih menemukan mahasiswa di era sekarang itu yang tidak bisa mengoperasikan MS Office. Itu kan bahaya. Gak ngerti spreadsheet, gak ngerti Excel, gak ngerti segala PowerPoint. Nah, terus gimana? Isonya tulisan TikTok. Apalagi tidak punya laptop. Nah, ini kan bukan sesuatu yang kontraproduktif. Kita digerus oleh era digital, tetapi di sisi lain kita tidak adaptif terhadap perangkat-perangkatnya. Itu ya. Tapi paling tidak itu sebagai pengantar teman-teman ya. Saya tidak mungkin akan menyebut Anda sebagai anak-anak. Tidak. Saya akan menyebut Anda minimal adik. Sudah. Ya, anak-anak JTWE. Yang kedua, ada kesetaraan di situ. Bahwa dosen itu bukan hanya sekedar guru. Dia juga bisa sebagai teman. Dia juga bisa menjadi fasilitator, menjadi motivator, dan juga eksekutor. Nilai mualik ya, itu ya. Jadi ini sebagai pengantar terkait dengan bagaimana tantangan perguruan tinggi di era Society 5.0 dan di era Industri 4.0. Termasuk bagaimana karakter mahasiswa ya di era post-truth, karakter mahasiswa, kebiasaan mahasiswa di era yang semuanya serba cepat. Termasuk begini, jangan sampai Anda menjadi mahasiswa gak ngerti apa itu ChatGPT. Oh bahaya ini, bahaya. Kenapa? Karena nanti Anda akan terlena dengan berbagai macam percepatan kemajuan dari teknologi. Itu ya. Jangan sampai Anda kalah pinter, kalah cerdas, kalah kritis dibandingkan dengan teknologi itu. AI itu sudah merambah banyak hal. Suara bisa dijadikan sebagai teks. Teks bisa dijadikan sebagai sebuah video. Video bisa dijadikan sebagai sebuah gambar. Mati, PowerPoint. Wong putih ganti ireng ganti putih. Dan macam-macam. Ada lagi AI yang bisa menelanjangi tubuh kita. Itu sudah ada. Oke, beliau Dr. Ahmad Yunan Athaillah. Oh, wis haji ya, panggil haji 5 kali. Saya duduk. Beliau ini dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya, ketika mahasiswa, beliau adalah aktivis di satu pergerakan, kira-kira begitu, pokoknya aktivis lah, tukang demo. Tapi alhamdulillah sekarang beliau menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember. Ya, jadi beliau PP dari Jember ke Surabaya. Harus tepuk tangan dong. Beliau dulu selain menjadi aktivis juga aktif di UKM teater, dan beliau ini seorang dramawan handal, tapi bukan handal jepit. Gitu ya, handal betul handal. Beliau ya termasuk penyuka sastra. Beliau dulu sekolah di Mondok di Singosari. Setelah itu kemudian lulus kuliah lagi S2, S3, S2-nya di UNER. Jurusan apa Bos? Pengembangan SDM seperti yang bilang tadi. Kemudian beliau S3-nya di UIN Sunan Ampel, Ekonomi Syariah. Akan lintas disiplin, tetapi itu masih satu rumpun. Gitu ya.
Jadi saya tadi sudah memberikan pengantar terkait dengan materi kali ini, dan saya berkenalan secara singkat profil beliau. Beliau sudah beristri, sudah memiliki putra ketiga. Oke, putra 3, dan ini nanti akan, ya saya tahu istrinya cuma satu. Beliau ini yang tidak kenal dan takut istri seperti saya. Oke, itu saja langsung. Oke, saya berikan kepada Gus Yunaratoila, atau jangan Gus lah, Pak Dr. Yunaratoila. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lemas semua kayaknya. Saya lihat wajah boleh lemes tapi hatinya masih tetap bersemangat, insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'dhamil murajid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para masyayikh, para kiai pesantren Al-Fatah yang luar biasa, Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh jajarannya, moderator yang sangat luar biasa, teman karib, teman sejawat, teman ngopi, dan teman di banyak tempat, insya Allah beliau ini, dosen-dosen semuanya, para panitia yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu karena memang tidak ada namanya. Ada namanya saya sebut satu persatu, dan insya Allah nanti isya baru selesai. Baik, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang luar biasa, terima kasih sudah menunggu saya. Harusnya saya datang di 1 jam yang lalu, tetapi di jam ini saya baru datang karena ada beberapa hal yang memang membuat saya tidak bisa cepat sampai di sini. Bayangkan tempat kita yang tercinta ini adalah tempat yang dekat, ternyata hati kita saja yang dekat, tapi tempatnya jauh. Jadi saya dari Surabaya masuk tol, kemudian saya ada insiden tadi, tol saya habis. Wah, saya tinggal timur toleh apa bisa sampai ini. Tapi karena doa panjenengan yang luar biasa, akhirnya saya mendapatkan satu malaikat tadi memberikan tolnya itu pada saya. Ini Pak, akhirnya saya bisa masuk dan kemudian saya sampai rest area, saya beli dan sampailah saya di sini. Tepuk tangan untuk malaikat penolong saya tadi. Saya nggak tahu itu namanya, saya sebut sebagai malaikat yang menjadi pengantar utama saya masuk di sini. Teman-teman sekalian yang luar biasa, di depan Anda saya memberikan satu judul yang unik, dan keunikan ini harus disimpan di hati kalian masing-masing. Judulnya adalah Memberantas Miopi Futuristik. Judulnya ini sangat mahasiswa, anak pelajar nggak bisa ini, anak pelajar nggak tahu. Dan kalian hari ini sudah resmi menjadi mahasiswa ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Maka seluruh kebrengsekan kita ketika menjadi pelajar harus ditinggalkan. Mahasiswa adalah mahanya para siswa. Jadi pokok aneh lah ya. Nihayatul tulab itu ya mahasiswa ini. Jadi kalau tidak ada pelajar lagi di luar mahasiswa. Setelah mahasiswa kemudian nikah, kawin dan punya anak, nggak ada lagi mahasiswa kecuali Anda pendidikan perguruan tinggi dan jadi dosen. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada mahasiswa lagi. Jadi mahasiswa ya S1, S2, S3 itu. S4 tidak ada. Saya memberikan tema memberantas miopi futuristik, membaca dan meraih masa depan terang benderang. Setiap anak dari sini ini punya sejarahnya masing-masing di kemudian hari. Kita tidak tahu yang berkopiah dan tidak berkopiah ini bagaimana masa depannya.
Dulu yang seperti kalian ini ada namanya Muhaimin Iskandar di sampingnya, terus kemudian ada Anies Baswedan di sampingnya, terus kemudian ada lagi Ganjar Pranowo di sampingnya, yang kesemuanya itu ada di Universitas UGM. Dan hari ini mereka berbeda dalam haluan politik dan berbeda dalam, yang jelas mereka sekarang menjadi tokoh nasional. Dan ada juga teman yang lain di sampingnya yang kembali ke rumahnya masing-masing dan kemudian menjadi petani. Ada lagi yang kembali menjadi pedagang, ada lagi yang kembali menjadi rektor, ada lagi yang kembali menjadi orang biasa-biasa, dan kesemuanya adalah orang yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Jadi Anda tidak bisa membayangkan hari ini adalah masa depan. Masa depan itu milik semua orang. Jika kalian membayangkan kalian memiliki masa depan yang luar biasa menjadi seorang pemilik universitas, maka kalian akan menjadi pemilik universitas. Jadi begitu. Jika kalian mendambakan ada orang yang paling cantik di seluruh forum ini dan kalian mengharapkan itu menjadi istri kalian, saya yakin 4 tahun lagi ketika lulus itu akan menjadi istri kalian. Loh, bener ini. Karena setiap orang itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ya berarti bukan takdir. Tetapi ngapain kita berbicara takdir ketika kita mengikhtiarkan masa depan? Jika seseorang hari ini berbicara takdir, maka hari ini Anda tidak perlu sekolah. Karena Anda sudah tahu takdir saya nanti itu menjadi seorang pecundang. Ngapain saya kuliah mahal-mahal? Ngapain saya masuk pesantren? Maka ketika orang memutuskan untuk menuntut ilmu, maka dia tidak boleh bicara takdirnya. Takdirnya adalah apa yang akan saya cita-citakan. Harus seperti itu. Ya, paham ya? Mengerti? Jadi kalian sudah benar jika kalian mengatakan saya mau jadi A, saya mau jadi B. Jadi semua orang di sini harus punya cita-cita hari ini. Nah, itu prolog saya untuk masuk ke layar berikutnya. Maka membaca dan meraih masa depan terang benderang itu adalah milik semua orang, termasuk orang-orang yang sekarang masuk menjadi mahasiswa Universitas Bilfat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bilfat. Saya lanjutkan. Lanjut, silakan. Teman-teman sekalian yang sangat luar biasa, saya berdiri aja ya, biar kelihatan kegagahan saya. Saya mau menyampaikan ini harus percaya diri. Jadi kalau tidak percaya diri, maka apa yang saya sampaikan ini hambar nanti. Jadi izinkan orang yang paling ganteng hari ini menyampaikan apa yang penting untuk Anda terima di hari ini ya. Yang pertama adalah soalnya aku sing turu, aku sing ngantuk, makanya aku untuk narsis sedikit, ben untuk muntah-muntah ya. Nah, aku narsis kalian muntah-muntah akhirnya nggak sentuh ngantuk. Nah, kan ngantuk ya kan. Baik. Yang ganteng ngomong, lihat di papan ini, apa yang tidak berubah dalam hidup ini? Tidak ada yang tidak berubah, saudara. Katanya Pak Bidi tadi, semuanya sekarang sudah mengalami perubahan. Saya dengar dari bawah. Semuanya berubah kecuali cintaku padamu. Ini semuanya berubah, termasuk cintanya padamu juga berubah. Dunia hari ini sudah banyak yang berubah. 20 tahun yang lalu saya lahir di kota Pasuruan, saya di desa, sama kalian. Wajah-wajahnya wajah desa semuanya, kan gak sama kan ya? Cuman saya lebih ganteng aja, kan begitu. Saya tinggal di desa, dan di desa 20 tahun yang lalu itu saya itu bersama teman-teman masih memergoki. Kakak-kakak saya, tetangga-tetangga saya itu ngintip orang mandi di sungai. 20 tahun yang lalu. Tahun 2023 hari ini saya pulang lagi ke rumah, sudah tidak ada lagi satu pun laki-laki yang ngintip perempuan di sungai. Karena perempuan yang telanjang sudah hadir di HP-nya masing-masing. Saya tidak bicara objeknya, saya tidak bicara tentang sopan santun, tidak bicara tentang salah benar, tapi saya ingin mengatakan bahwasanya dunia hari ini berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan oleh orang-orang desa, baik yang benar ataupun yang tidak benar, yang seperti saya katakan tadi itu, sekarang sudah berubah. Kalau dulu orang
yang tidak benar itu selalu datang ke sungai untuk menonton orang telanjang. Hari ini dia datang ke HP aja udah cukup. Masuk dalam kamar dikunci. Mulai pagi, sore keluar, angop-angop masuk ke jeding, keramas. Nah, seperti itu. Bahaya. Gak bahaya lah. Bahaya. Seperti itu. Jadi ini perubahan yang sangat luar biasa. Makanya dalam tema itu tadi sampaikan tema saya. Ya, dalam tema ini saya baca temanya ya. Saya soalnya nggak terlalu hafal tema. Yang perlu dihafal itu Al-Quran, bukan tema ya. Temanya itu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kalau bicara tema, ya saya katakan tema ini kalau dalam bahasa pesantren ini bahasanya ini merupakan dorof ini. Ini dorof zaman makan ini. Jadi situasi dan kondisi kekinian. Dan saya tidak perlu menerangkan ini karena Anda sudah bisa menggoogling. Kalau 20 tahun yang lalu saya harus menerangkan melalui di sini definisinya. Tetapi hari ini Anda nanti cukup googling aja. Apa sih 4.0? Apa sih 5.0? Masyarakat 5.0 itu apa? Masyarakat industri 4.0 itu apa? Itu, tetapi inti dari ini semuanya adalah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Semua orang berubah. Dulu saya masuk ke sebuah perguruan tinggi, masuk ke universitas, itu saya masuk ke perpustakaan. Kalau saya rame, itu dimarahi oleh tukang perpustakaannya. Tolong jangan rame, ada orang belajar. Tetapi anak hari ini dia bisa belajar di mana saja dalam keadaan ramai ataupun sepi. Dia mau belajar. Belajar game online, baik ramai sepi tetap aja bisa belajar dia. Nah itu perbedaan anak sekarang dan anak zaman dahulu. Anak zaman dulu butuh merumpi, menyepi, terus kemudian ketemu sama guru yang luar biasa. Hari ini tidak perlu. Ada YouTube, terus kemudian Anda bertanya, bagaimana cara bercocok tanam yang baik? Bagaimana cara mengucapkan I love you yang tepat? Itu sudah ada tutorialnya semuanya ya kan? Bahkan mau jalan-jalan sudah ada tutorialnya semuanya. Ya benar. Betul. Dulu orang mau berhubungan dengan siapapun harus datang ke warnet dulu, antri atau punya koinan kecil-kecil itu harus taruh, kemudian telepon. Assalamualaikum Bu. Hari ini tidak perlu sudah. Dulu orang jatuh cinta itu kan butuh membuat sastra, katanya Pak Ubed tadi, sastra yang panjang, cinta padamu luar biasa Indonesia. Kalau sekarang kan cukup Cikini kegondan dia, nah segitu. Lanjutannya apa Pak? Lupa. Nah, cuma begitu aja udah selesai sudah. Cikampek, Tasikmalaya. Nah ini anak zaman sekarang. Kalau Pak Medi tak kasih itu, dia nggak paham itu. Cikini kegodaan dia, waduh, aku durungnya utang. Nah seperti itu. Masya Allah, teman saya. Allah Cidik ya. Iya. Jadi siap. Sangat dikit berarti. Pemiliknya. Allahu Akbar. Kok gak capek? Pak Yainya ternyata ya Allah. Ini teman saya di S3 di UIN Sunan Ampel. Luar biasa. Terima kasih Pak Maidi Abi yang sudah dipertemukan dengan teman saya S3. Baik. Jadi saya tanya, sepakat ya dengan saya ya, semuanya sudah berubah sekarang ya. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat berarti kita semuanya ini penting soalnya. Kalau sampean ngomong hanya ada satu yang tidak berubah dan tidak boleh berubah itu. Apa itu? Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak yang berubah, tidak hanya cinta kepadanya yang berubah. Iklim pun banyak berubah. Waktunya hujan, nggak hujan-hujan. Waktunya panas, hujan terus. Seringkali seperti itu. Itu namanya perubahan iklim, dan hari ini juga berubah. Revolusi industri yang saya sampaikan tadi juga berubah. Dulu tidak ada telepon, kemudian ditemukan telepon, orang mulai memunculkan fenomena nikah lewat telepon. Akdu nikah lewat telepon seperti apa? Banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan baik secara fikih maupun sosial kemasyarakatan. Habis itu ditemukan internet, habis itu ditemukannya sosmed, habis itu ada ditemukannya Shopee dan lain sebagainya. Orang tidak perlu ke Surabaya untuk punya baju seperti saya, tapi orang hanya perlu masuk ke Shopee, masuk ke Lazada, masuk kemana lagi, dan lain sebagainya. Tinggal klik aja COD, besok kemudian datang 3 hari lagi sampai ke rumah. Dan ini 20 tahun yang lalu tidak pernah dipikirkan oleh bapak ibu kita. Tidak pernah itu. Belum pernah ada orang pamitan ke pasar tapi masuk ke kamar. Dulu ke pasar beneran, tapi kalau sekarang pamitan ke pasar masuk ke kamar. Silakan kakak, diborong kakak. Nah kan gitu ya kan. Lebar dada luar biasa, bajunya luar biasa kakak. Apa? Silakan tinggal satu kakak, sold out kakak. Nah seperti itu ya kan. Gak paham loh Pak. Pokoknya saya sering lihat anak itu lihat live-nya orang jualan itu di Shopee di mana, semuanya seperti itu, langsung kemudian beli. Dulu tidak pernah ada itu. Ini namanya perubahan yang sangat-sangat menyeluruh, baik di rumah kita, di pasar, di sekolah dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, gelombang pertumbuhan sudah saya terus lanjut lagi. Dan itu disebut sebagai disrupsi ya. Disrupsi itu di mana-mana. Dulu orang di tol, saya datang ke Surabaya ke sini, itu kalau tol itu ada orang yang jaga. Sekarang nggak perlu juga. Saya pakai kartu aja, seret jalan. Kalau dulu ada yang jaga, cewek cantik itu. Selamat pagi Bapak, silahkan. Nah, kan bayar tol, kemudian dikasih. Hari ini tidak ada lagi. Bahkan di masa yang akan datang mungkin saja kalian nanti atau sudah sekarang bayar SPP semuanya dilakukan dengan online. Kalau dulu keris dipakai untuk membunuh, hari ini keris dipakai untuk pembayaran. Nah seperti itu ya kan. Dulu keris itu luar biasa, sekarang pakai keris juga, tapi kan klik, nah gitu, datang, uangnya datang ke saldo Anda. Lanjut sih. Ini kalau gambar karena kesusu ya. Kamu juga berubah. Teman-teman yang di sini itu juga berubah. Dulu kalian sekolah, sekarang kalian kuliah. Dulu kalian pelajar, sekarang menjadi mahasiswa. Dan sangat-sangat berbeda antara pelajar dan mahasiswa. Terutama tentang tanggung jawab. Pelajar semuanya ada dalam genggaman seorang guru. Mau kemana aja harus berkomunikasi dengan seorang guru. Tapi mahasiswa, orang tua pun nggak menjangkau, kecuali orang tuanya yang kuliah. Orang tuanya dibujuk iso sama anak-anak kalian. Ini buat kuliah Pak, padahal nggak ada ya. Saya malam hari mau kuliah Pak, padahal nggak ada. Ini semuanya mondok kan? Enggak? Oke. Apalagi semuanya nggak mondok, pulang itu nanti pulang sampai jam 12 itu kalau orang tua tanya, dari mana kamu sudah malam? Kuliah Pak, ada acara. Orang tua dengan berat hati tapi percaya, dia akan mengatakan, oh ya tidak apa-apa, kuliah soalnya. Orang tua membayangkan kuliah itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kuliah itu sesuatu yang berbeda dengan pelajar. Dia punya tanggung jawab akademis dan juga punya tanggung jawab sosial. Nggak bisa kalian kuliah bodoh kalau pelajar, nggak bisa, nggak ada. Orang kalau usianya sudah kuliah, itu dia bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Saya ceritain ya, ini fakta tetapi tidak masuk dalam penelitian ilmiah. Tetapi ini faktanya begini. Anak kecil, saya punya anak kecil usianya 4 tahun. Usia 4 tahun si anak ini dia akan nurut dengan ibunya. Ibunya bilang, ayo tidur nak, tidur dia. Ayo bangun nak, bangun dia. Dia tergantung dengan instruksi seorang ibu. Tapi ketika dia sudah mulai masuk ke sekolah dasar, anak itu sudah lebih nurut dengan
bu gurunya. Ketika orang tua mengatakan, ayo makan dulu, kata bu guru tidak boleh makan dulu, kata bu guru harus baca bismillah. Sudah berani mengeluarkan pendapat atas dasar kata bu guru. Nah itu SD. Nah ketika SMA, kalian merasakan ketika SMA orang tua dan guru sudah menjadi nomor 2. Yang nomor 1 adalah teman. Kalau teman kita itu oke, kita oke. Kalau teman kita bilang, ayo kita berangkat, tak tahu ke sana, berangkat kita, walaupun guru orang tua melarang. Karena semua yang diceritakan teman itu sesuatu yang luar biasa, maka itu menjadi luar biasa bagi kita. Mencintai seseorang pun demikian. Temon sama Paina misalnya, Temon sama Paina ini mau mencintai, tapi usianya masih pelajar. Temon muda saja si Temon itu, bilang aja sama teman-temannya, tolong ya nanti bilang aku ini ganteng ya. Walaupun Paina ngomong Temon itu jelek, tapi teman-teman perempuannya semua mendukung. Itu ganteng, wes tak terima. Kita dengan senang hati menerima, karena kita nurut dengan teman. Makanya kalau kamu senang sama seseorang, dekati temannya. Itu usia pelajar. Nah, usia mahasiswa adalah usia orang yang punya prinsip. Tidak bisa pelajar kok mahasiswa nggak punya prinsip. Itu kasih pisau sama tampar aja, suruh bunuh diri di sini. Mahasiswa itu harus punya prinsip, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau ada orang mau demo misalnya sebagai seorang mahasiswa, dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai ditanya, kenapa kalian demo? Ya nggak tahu Pak, saya ikut-ikutan aja. Balik sekolah. Awakmu duduk mahasiswa, kamu pelajar ya. Nah, apa banyak mahasiswa yang seperti itu? Mahasiswa yang seperti itu adalah mahasiswa yang gagal ospek. Ketika ospek itu harus disampaikan bahwasanya ini kawah candra di muka untuk mahasiswa. Jangan sampai karakteristik pelajar masuk ke sini. Kebrengsekannya pelajar, dia itu selalu ikut dengan arusnya teman. Tapi kalau mahasiswa, dia punya prinsip sendiri. Dia makhluk yang bebas, bertanggung jawab atas pilihannya, dan siap mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih, bukan ikut teman. Sudah siap jadi mahasiswa? Sudah siap? Jangan sampai nanti mahasiswa stempelnya mahasiswa, tapi kemudian gayanya gaya pelajar, ya kan? Makanya kalau dari mahasiswa itu sudah tidak relevan. Mahasiswa itu tawuran itu nggak ada ceritanya. Mahasiswa tawuran nggak ada. Karena setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa selalu punya alasan. Demo, dia punya alasan. Mogok makan, dia punya alasan. Putus cinta juga punya alasan. Nggak bisa mahasiswa seperti itu. Kayak pelajar nggak masalah. Digiring sana oke, digiring sini oke. Kalau mahasiswa harus bertanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa adalah punya prinsip. Kemudian ketika datang sesuatu padanya, dia akan bertanya, ini apa maksudnya? Apa alasannya? Dan lain sebagainya. Begitu ya Mas ya? Sudah ketemu? Siapa mau? Itu yang pakai. Iya kamu. Hah? Hah? Leto. Oh, itu bukan etom ya. Itu baik. Ya begitu. Lanjut. Jadi semuanya bisa berubah. Semuanya boleh berubah dan pasti akan berubah. Teknologi hari ini kalian kuliah di Bilfat, keadaan seperti ini. 20 tahun lagi kalian ke sini pasti ini sudah berubah. 20 tahun yang lalu ini tidak seperti ini. Jadi perubahan terus. Dunia menyesuaikan diri di mana-mana. Sesuai dengan visi dan kemajuan orang-orang yang mengelola lembaga. Semuanya berubah. Nah, yang tidak berubah itu adalah, yang tidak boleh berubah itu adalah kualitas kemanusiaan kita yang melekat. Jangan sampai berubah. Kamu datang ke Malaysia kemudian jadi Malaysia. Kamu datang ke Saudi, pulang-pulang jadi ananahnu haulai. Iya kan? Kamu ke Amerika langsung humai kemana-mana. Kamu kalau Jawa ya tetap Jawa. Kalau Indonesia maka harus bangga dengan Indonesia. Itu adalah kualitas yang melekat. Jangan sampai
keamerikan atau ke Araban atau apa lagi ke Malaysia. Sampai pulang dari Malaysia cuma 2 minggu aja sampai ke sini ada apel. Nah, seperti itu. Nah, itu bahaya itu, nanti jadi mungkin nanti rontok semua rambutnya tinggal satu. Nah, seperti itu. Satu ya, mahasiswa tidak sekedar identitas. Ingat ini, mahasiswa itu bukan hanya identitas, tapi ruang pembentukan karakter terakhir dalam perjalanan formal akademis pendidikan kalian. Jadi setelah mahasiswa itu tidak ada lagi status pelajar, tidak ada lagi pelajar paling tinggi itu mahasiswa. Mahasiswa kok sih goblok aja dalam sosial. Kalau dalam otak bolehlah kita berbeda-beda IQ-nya, tapi dalam pendewasaan kalian harus standar ya. Ketemu orang tua menghormati, ketemu teman-teman menghargai. Tidak ada lagi pembullying, tidak ada lagi kekerasan dan lain sebagainya. Kalau anak pelajar mungkin iya masih ikut sana ikut sini, tapi kalau anak pelajar, kalau anak mahasiswa sudah punya prinsip. Jadi seperti itu. Maka ini adalah jenjang terakhir kalian. Mahasiswa itu jenjang terakhir sudah. Setelah mahasiswa tidak ada. Orang setelah menjadi mahasiswa dia pasti bermasyarakat. Bermasyarakat sudah. Dan apa yang dilakukan di mahasiswa itu akan berdampak kepada kehidupan kalian nanti di masyarakat. Jadi memilih menjadi mahasiswa itu sudah suatu yang harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan akademis. Maka mahasiswa yang kedua adalah merupakan kawah candra di muka konstruksi kreativitas. Orang di dalam mahasiswa itu boleh kreativitas apa aja, karena mahasiswa itu bebas. Kalian pakai baju Universitas Bilvan ke kantor DPR, diterima kalian. Oh mahasiswa ya, silahkan masuk. Mau dialog sama Pak Dewan, diterima. Tapi kalau kalian pakai sarung, naik karena peci, atau santri, belum tentu. Mahasiswa dihargai dan dihormati dimanapun. Makanya dijaga baik-baik kalau punya alma mater mahasiswa. Dan ini hanya berlaku 4 tahun. Lebih dari 4 tahun sudah nggak standar ya kan. Mahasiswa lu itu 4 tahun itu kena-kena deh. Iya. Imajinasinya harus liar mahasiswa. Lihat dalam pengertian kreatif ya. Ada contoh kecil yang membedakan mahasiswa dengan bukan mahasiswa ini dalam hal entrepreneur. Contoh misalnya, ada seorang ibu yang berjualan bakso. Ibu ini kaya dengan berjualan bakso. Buktinya apa? 4 anaknya sudah di S1-kan semuanya dengan bondo jualan bakso dan ganti jualan bakso. Luar biasa. Semua orang mengapresiasi. Ya Allah Bu, hebat sampai barokah rezeki ini dan lain sebagainya. Sama. Nah, tetapi anaknya beda lagi anaknya. Anaknya kemudian dengan kualitas ibadah yang sama, dengan keimanan yang sama, bernyandang status mahasiswa, kemudian melanjutkan bisnis bakso anaknya. Ibunya itu melanjutkan bisnis bakso ibunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah selama 10 tahun berikutnya bakso itu sudah ada di seluruh Indonesia. Ada cabangnya itu. Karena dia berimajinasi, ya boleh dibikin cabang sana, ya boleh dibikin. Dan itu hanya ada dalam imajinasinya para mahasiswa. Kalau orang jadul mikirnya yang penting wis ono rezeki, alhamdulillah. Mulai kalian bayi sampai kalian lulus, dagangannya tetap di perempatan itu saja, tidak berkembang. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus berkembang? Imajinasinya liar. Masa rezeki punya perusahaan kecil kok dinikmati sendiri? Harus menyerap pasar tenaga kerja. Banyak orang yang ingin bekerja. Saya harus buat lebih banyak lagi. Ini bukan masalah duniawi, bukan masalah banyak duit. Orang bekerja aja pasti punya duit, tetapi untuk membantu teman-teman kita yang punya status pengangguran agar dia mau bekerja, maka dikembangkanlah baksonya itu sampai ke beberapa cabang, dan di situ dia mempekerjakan banyak teman-temannya. Nah, itu yang membedakan. Jadi imajinasi, kreativitas, dan kedewasaan moral berbangsanya itu yang berbeda. Orang zaman dulu gak berpikir tentang kreativitas dan imajinasi. Yang penting pokoknya dodol pentol, dodol bakso, ono badine selesai. Anak-anak dalam sekolah selesai.
Tapi kalau anaknya sudah sekolah, maka anaknya harus punya kedewasaan moral, yaitu mengembangkan bakso ini sebagai potensi pasar tenaga kerja bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya bakso yang punya perusahaan ini, semuanya berkembang. Dan perkembangan inilah yang diharapkan oleh bangsa ini sebagai sokoguru ekonomi yang nantinya berkembang terus menerus. Jadi itu pionirnya para mahasiswa ini. Guru cuma mono-mono aja gak usah jadi mahasiswa. Cukup lulus SMA udah selesai, ya kan? Paham ya? Gak usah. Nah, mahasiswa ini adalah status yang luar biasa, yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap apa yang melekat dalam dirinya. Mungkin saja kalian belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan itu sudah pernah kalian pelajari. Tapi prosesnya menjadi mahasiswa itu yang beda. Punya kebanggaan, punya kreativitas, punya imajinasi, dan punya daya nalar kritis untuk mengkritisi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mahasiswa, nah, seperti itu, paham ya? Dan itu hanya 4 tahun, sampai disia-sia. Ntar lagi, sampai semester berapa? Loh, semester 7, baru kemarin PBAK kadang. Gak kerasa apa enggak semester 7? Nah, dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah sejak kalian sekarang, kalian sudah merencanakan setelah kuliah nanti saya mau apa. Jangan sampai terlalu nikmat jadi mahasiswa sana sini ngalor ngidul runtang-runtung, gandeng sana gandeng sini, goceng sana goceng sini, kemudian lulus tolah-toleh. Ya, paham ya? Nah, maka hari ini yang sudah berani mengambil status sebagai seorang mahasiswa dan sedang berproses menjadi mahasiswa Universitas Filsafat harus berpikir, yaitu setelah 4 tahun nanti saya lulus, saya mau menjadi apa dan bermanfaat untuk siapa. Paham ya? Oke, tulis mulai sekarang. Nanti malam kalau sudah ketemu jawabannya, tempel di lemarinya. Blek. Tiap mau berangkat kasih Fatihah, Al-Fatihah. Wah, begitu ya. Ya wis itu, lanjut. Nah, ini 2 hal yang saya katakan tadi adalah tanggung jawab akademis dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab akademis itu ya itu loh, kamu harus selesai tepat waktu, itu tanggung jawab akademis yang paling ketok. Nah, kalau tanggung jawab sosial, statusmu sebagai mahasiswa harus kamu junjung tinggi dan kamu bertanggung jawabkan. Kalau tidak mampu, balik saja ke SM. Siap jadi mahasiswa? Siap? Tidak ada kata insya Allah dalam siap itu. Nah, begitu ya. Siap jadi mahasiswa? Siap membawa nama baik Indonesia? Oke. Sudah begitu harus siap. Kalau tentara takut nih, siap gak? Insya Allah siap. Ya, selanjut. Yang terakhir, kurang berapa menit? Kurang sebentar lagi ini, dikit lagi. Melihat orang itu dengan 3 hal ya. Lanjutkan sih, kok nggak keluar? Nah, ini 3 syarat mahasiswa eksis. Dicatat ini. 3 syarat mahasiswa eksis itu adalah 1, dia berkembang intelijensinya. 2, dia punya energi. Kalau sudah makan tiap hari, jangan makanan itu sia-sia hanya menjadi kotoran, ya. Seenak apapun makanan kalian yang kalian konsumsi, pasti suatu saat jadi kotoran. Nah, tapi ada 1 manfaat dari makanan, yaitu energi. Nah, energi ini yang penting untuk kalian. Muter-muter kemana-mana mendengarkan omongan saya mulai pagi sampai sore, itu energi namanya. Semangat, energi, itu mahasiswa harus eksis. Yang terakhir, dan ini yang paling penting adalah integritas. Integritas, apa itu integritas? Apa integritas? Integritas nanti di googling ya. Yang jelas integritas adalah morality, akhlakul karimah, atau dalam bahasa yang lebih populer adalah soft skill kita. Kesabaran, ketelatenan, keuletan. Orang yang punya kesabaran, ketelatenan, dan keuletan, dan kejujuran, dan lain sebagainya, itu yang melekat dalam software hati kita itu orang yang paling berhasil nantinya. Punya intelijensi, punya energi, tapi minus integritas, maka 1 dan 2 itu tidak penting. Paham ya? 1 dan 2 tidak penting.
Tapi kalau kalian punya intelijensi, punya energi yang luar biasa, dan kemudian punya integritas, maka semuanya akan membuat hidup kalian menjadi luar biasa. Paham? Tepuk tangan untuk para mahasiswa. Lanjut. Nah, tadi kembali ke awal, ke judul ya. Judul kita tadi adalah miopi futuristik. Miopi futuristik ini adalah istilah saya sendiri dalam rangka membaca masa depan. Miopi itu adalah penyakit mata, paham ya? Miopi itu adalah rabun jauh. Nah, kita membaca masa depan kita itu tidak boleh ragu. Kita harus terang benderang membaca masa depan. Kalau kalian mahasiswa kok masih punya penyakit miopi, maka kalian harus introspeksi diri. Jangan-jangan saya masih pelajar. Dengan prinsip, dengan investasi sosial yang kalian lakukan, dengan kekuatan moral yang kalian lakukan, disitulah cermin masa depan kalian. Kalau hari ini kalian brengsek, maka masa depan brengsek. Kalau hari ini kalian luar biasa, maka masa depan luar biasa. Jadi jangan bicara tentang takdir. Kalau hari ini kalian tidak melakukan apa-apa, jangan harap kalian memperoleh apa-apa. Oh, bapak saya adalah seorang kiai, luar biasa. Ya mungkin saja kalian bisa memanfaatkan nama besar bapak kalian. Bagaimana dengan anak kalian? Hidup ini sustainable ya. Bagaimana kita berdampak kepada orang lain, bukan bagaimana kita mengambil manfaat dari orang lain. Kalau bapak makan, maka anak tidak akan kenyang. Yang kenyang hanya bapak. Kalau anak ngomong kenyang, maka klaim aja. Padahal bapaknya yang makan. Oleh karena itu, jika seorang ayah luar biasa, anak harus lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk ayah yang luar biasa. Jangan sampai kalian bangga dengan kebesaran orang tua, sementara kalian sendiri kecil sebenarnya di hadapan orang-orang. Orang-orang hanya memandang orang tua kalian, sementara kalian tidak ada artinya sama sekali. Jangan ya. Saya sendiri merasa pernah punya lah orang tua yang luar biasa di rumah, kalau mau diagung-agungkan. Tapi saya merasa inilah kualitas saya, yang melekat pada saya itu milik saya, yang melekat pada orang tua milik orang tua. Kalaupun orang tua kemudian menjadi penyempurna dari apa yang melekat dalam diri saya, itu adalah takdir, paham ya? Nah, harus disyukuri. Jangan kemudian alim-alim, wah, itu orang tua enggak, tidak usah, biasa aja. Yang jelas kalian harus menjadi diri kalian sendiri, jadi seperti itu. Tak tanggap atas pentingnya melihat tren global. Hari ini tuh mata kita melihat ya, banyak tren apa hari ini. Nah, masa depan kita adalah kekuatan kita menyelesaikan seluruh masalah hari ini. Kalau masalah hari ini tidak selesai, maka akan ada masalah yang lebih besar lagi yang tidak kamu selesaikan nanti. Tapi kalau masalah hari ini itu sebesar apapun kamu selesaikan, maka ke depan nanti ketika ada masalah yang lebih besar lagi, maka itu akan selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ben enggak luwih maca sholawatnya. Tidak melihat kayak pengajian terus. Nah, itu kan. Setan kurang gitu. Minggir. Yesus. Ada yang nggak suka kayaknya energi ada serangan kayak. Saya mencium bau kelek yang sudah dari pagi sampai sekarang belum selesai kegiatan, jadi sudah luar biasa bau kelek kita, dan bau kelek inilah yang akan kita banggakan nanti. Karena itu kerja keras kita itu. Bau wangi tapi nggak pernah kerja keras, ya integritasnya mana itu. Jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 tidak ada, lupakan yang nomor 1 dan nomor 2 gitu. Kesadaran investasi moral. Ini anak-anak yang belum banyak punya. Mumpung kalau anak-anak yang kalau dosen-dosen sudah banyak yang punya, tapi anak-anak belum banyak yang punya. Jadi investasi yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah investasi moral. Moralitas kita, contoh ya, moralitas kita itu adalah investasi tabungan kita ya. Jadi kalau kamu tidak punya tabungan,
moral baik, maka kamu tidak akan dikatakan sebagai orang baik. Jadi kalau kamu menabung tiap hari, baik hari ini, besok baik lagi, besok baik lagi, hari ke-7 kamu mengatakan aku orang baik, semua orang akan menyaksikan kamu baik. Tapi kalau hari ini kamu buruk, besok buruk, besok buruk, besok lagi baik, besoknya kamu bilang aku orang baik, maka banyak orang yang akan mengatakan, oh ini mau nyalon kepala desa, baru baik kemarin, kemudian Anda maunya. Paham ya? Nah itu namanya investasi moral. Contoh, dan investasi moral ini tidak harus berbanding lurus dengan hasil. Contoh, seorang yang berkhidmat kepada seorang kiai. Contoh ya, itu investasi moral. Tiap hari dia tidak mengharapkan apapun selain keberkahan yang akan diberikan pada Allah kepada dirinya. Investasi moral itu. Tiap hari ada kiainya datang ditaruh sebenarnya. Misalnya seperti itu. Tiap hari dia lakukan. Ini investasi namanya. Investasi itu sekecil apapun investasi pasti akan diraih. Sama dengan investasi uang. Sekecil apapun kamu investasi, nabung 10, 20, kelak pasti akan penuh itu. Jadi jangan khawatir. Dan investasi sosial itu adalah menjadi orang baik. Setiap orang yang baik pasti akan berimpact kepada kebaikan. Orang yang buruk akan ditemukan dengan circle-circle yang buruk. Jadi itu nanti teman-temannya selalu buruk itu. Orang yang baik susah untuk menjadi buruk karena teman-temannya akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Ruh orang baik itu ketemu dengan yang baik, ruh buruk ketemu dengan yang buruk. Jadi ini jelas. Kalau kamu memaksakan diri kamu menjadi orang baik, maka kamu masuk dalam lingkaran baik. Masuk dalam lingkaran baik akan banyak kebaikan terus-menerus seperti itu. Nah itulah sebenarnya rasionalisasi dari seluruh perkhidmatan kita, baik kepada guru, kepada pesantren, kepada masyarakat, kepada teman-teman. Kalau itu niatnya adalah pelayanan sosial, maka itu adalah investasi. Paham ya? Baik. Jadi bagi orang yang sudah punya gelar mahasiswa, maka haram hukumnya mengkritisi investasi moral. Investasi moral adalah hak siapapun untuk memperoleh tabungan moral yang orang agama mengatakan keberkahan dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Dan saya kira ini poin yang terpenting untuk hari ini, yaitu investasi moral. Setiap kita yang sudah menjadi mahasiswa harus lebih kuat lagi investasi moralnya dengan alasan dan prinsip yang serupa tadi itu. Bukan karena ikut-ikutan konyolnya malik sandal, melu-melu malik sandal. Ono konyolnya nyekel kemaluannya gini-gini, melu-melu. Gak tahu maksudnya apa itu. Nah, seperti itu. Harus tahu, harus paham dan bisa merasionalisasi aku seperti ini karena aku ingin mendapatkan keberkahan yang lebih besar nanti kelak. Kalau nggak hari ini, maka dia akan tembus sustainable sampai kepada dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Lanjut. Baik, calon-calon mahasiswa yang luar biasa. Ini perubahannya. Menyampaikan itu baik itu 20 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu orang yang bisa menyampaikan seperti saya itu baik. Nah, semuanya bisa menyampaikan. Jamaah, misalnya seperti itu, baik itu bisa menyampaikan. Tapi berikutnya yang lebih baik lagi adalah kiai-kiai kita yang tiap hari balah kitab itu. Jadi di samping dai-dai yang selalu tabligh akbar itu, lebih baik lagi kiai-kiai kita yang menyampaikan kitab itu. Dia menjelaskan luar biasa ya kan. Faslun utawi ila pasal. Ola dawuh sopo. Nah, seperti itu. Terus tiap malam tiap kali menjelaskan kepada anak-anak sambil membawa doanya sekalian dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu orang-orang yang menginspirasi kebaikan, menjadi contoh kebaikan itu sendiri. Kalau etol itu kebaikan yang berjalan. Etol sebenarnya etol kebaikan yang berjalan itu. Kalau mau kebaikan dari mahasiswa, contohlah eto misalnya seperti itu, dan itu akan viral kemana-mana itu. Nah begitu, itu menginspirasi. Wah. Dan banyak anak-anak sekarang itu punya kegiatan yang inspirasi. Tiba-tiba saja misalnya di kota-kota besar itu banyak anak-anak itu tanpa dikoordinasi itu datang ke musola-musola, terus kemudian mengambil rokok, bukan mencuri ya, kemudian dicuci, terus kemudian disetrika, ditaruh lagi, tanpa cerita itu saya yang mencuci. Terus seperti itu gerakannya. Di mall-mall itu dia mengambil, atau dia punya uang langsung dibelikan rokok, taruh di mall.
punya uang dibelikan sarung taruh di masjid. Gerakannya seperti itu, dan itu menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Dan setelah berbuat itu dia luar biasa merasa bangganya di hadapan Allah, luar biasa. Orang nggak ngerti itu saya, tapi ketika melihat orang sholat memakai rekuh dan mukena kita, itu luar biasa. Ya Allah, moga-moga tadi kebaikan dunia akhirat. Seperti itu ya. Nah ini kecil tetapi menginspirasi semua orang. Dan harapan saya orang-orang yang ada di sini yang bertemu saya ini akan menjadi inspirasi banyak orang tentang kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Yang terakhir kalinya, lanjut yang terakhir kali. Ini terakhir sudah. Ini kata pepatah ya. Teruslah menggergaji, tapi jangan lupa mengasahnya. Ini yang terakhir. Kalian tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa untuk tirakat. Ya, paham ya? Diasah, tajinya itu harus ditajamkan, dan penajaman itu harus dengan morality, dan morality tidak bisa lepas dengan soft skill. Soft skill itu ya kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Kalau dalam bahasanya wong embongan itu namanya ngempet ya. Orang banyak makan, kita ngempet makan. Orang banyak combe-combean atau comblang-comblangan, orang semuanya pacar-pacaran, kita ngempet gak pacaran. Orang banyak semuanya tidur di malam hari, kita ngempet gak tidur malam hari. Memiritkan sesuatu, memohon sesuatu pada Allah, itu namanya ngempet. Dan itulah yang disebut dengan mengasah itu sendiri. Tepuk tangan untuk calon-calon mahasiswa yang luar biasa. Ingat, moralitas itu yang nomor 1. Tepuk tangan untuk moralitas.